Oke, seperti gua bilang sebelumnya, di hari Minggu gua akan menginfokan seputar anime selama seminggu kemarin. Pertama, ucapan selamat ulang tahun buat Yui Ishikawa yang kemarin Minggu menginjak umur 32 tahun. Buat kalian yang nggak tahu siapa dia, Yui Ishikawa adalah seiyuu atau pengisi suara dari Mikasa Ackerman di anime Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan, Violet Evergarden di anime Violet Evergarden, dan Tsukasa Taira di anime Devil's Line. マフラーを巻いてくれてありがとう。生前の両親の話では父のせいアッカーマン家はお客様がお望みならどこでも駆けつけます。自動手記人形サービスバイオレットエヴァーガーデンです。逃げません。少佐が残るのならばここで戦います。逃げるというなら少佐を連れて逃げます。好きだよ安西さん。 Selain itu, kemarin juga dia mengumumkan pernikahannya di Twitternya dengan seorang pria yang pekerjaannya beda dengannya. Oke, sekali lagi selamat buat Yui Ishikawa atas ulang tahun dan pengumuman pernikahannya. Manga dan light novel Kimetsu no Yaiba menjadi manga dan light novel paling laris dari akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021. Untuk manganya sendiri berada di urutan pertama dengan penjualan sebanyak 26 juta eksemplar mengalahkan Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Shingeki no Kyojin, dan Chainsaw Man. Sedangkan untuk light novelnya berada di urutan pertama dengan penjualan sebanyak 651.000 eksemplar mengalahkan Tensei Shitara Slime, Kusuria no Hitorigoto, dan Re:Zero. Manga Kimetsu no Yaiba sendiri memulai debutnya pada bulan Februari 2016. Berbeda dengan manga populer lainnya seperti Naruto, One Piece, atau Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba nggak ingin berlama-lama dengan kisahnya. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba mengakhiri cerita manganya pada bulan Mei 2020 lalu. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba sendiri berkisah tentang hidup Tanjiro Kamado berubah total dari tulang punggung menjadi pembunuh iblis. Tanjiro, anak laki-laki dari keluarga sederhana, harus bekerja menjual arang untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, Tanjiro mendapati keluarganya mati dibantai iblis. Sedangkan adiknya Nezuko diubah menjadi iblis yang memiliki emosi dan cara berpikir seperti manusia. Tanjiro pun bergabung dengan Giyu dan pembunuh iblis lainnya untuk mencari jalan mengembalikan hidup adiknya serta membalas dendam atas kematian keluarganya. Situs anime pada hari Sabtu kemarin merilis hasil survei mereka yang berjudul "Apa anime yang menyedihkan yang menjadi favoritmu?". Survei ini dibuka pada 18 Mei dan berakhir pada 25 Mei 2021. Total terdapat 195 pengguna yang mengikuti survei ini. Berikut listnya. Sayangnya hasil survei ini tidak menampilkan jumlah suara yang diberikan pada masing-masing pilihan seri. Tapi yang gue bertanya-tanya, kenapa anime seperti Violet Evergarden, Clannad, Shigatsu wa Kimi no Uso, atau Plastic Memories nggak masuk ke list ini? Serial manga dari novel Choyoyu telah memasuki akt terakhirnya. Akt terakhir ini dimulai di majalah Young Gangen edisi ke-12. Volume ke-12 manga ini rencananya akan terbit pada tanggal 24 Juni 2021. Serial novel Choyoyu sendiri memulai debut pada Oktober 2015. Novel ini kemudian berakhir pada volume ke-10 yang terbit pada 15 Februari 2020. Anime sendiri bercerita tentang 7 murid SMA yang mengalami kecelakaan pesawat dan terbangun di tengah masa seperti dunia fantasi di mana Sir dan Jujin berada. Tapi mereka tidak panik di tengah situasi seperti ini. Mereka membangun pabrik nuklir di dunia tanpa listrik, mereka mengontrol ekonomi di sebuah kota besar dalam kunjungan kerja yang pendek, dan akhirnya demi para donatur yang menderita karena pemerintah yang buruk, mereka mendeklarasikan perang terhadap bangsawan jahat. Setiap orang di antara mereka adalah manusia super yang masih murid sekolah yang berdiri di atas bidang politik, ekonomi, sains, dan obat-obatan.
Laman dari channel YouTube Muse Indonesia mengumumkan akan mendistribusikan anime dari novel Tante wa Moshinderu, anime dari manga Megami Ryobokun, dan sequel atau season 2 dari anime Hamefura pada Juli mendatang. Pihak Muse Indonesia sendiri belum memastikan detail distribusinya, tapi mereka akan mengumumkannya di waktu yang akan datang. Dari ketiga anime itu yang paling gua tunggu yaitu Tante wa Moshinderu. Anime ini bercerita tentang seorang siswa biasa bernama Kimizuka Kimihiko yang ditugasi untuk menyelesaikan kasus oleh pria misterius berpakaian hitam setelah bertemu gadis detektif layaknya malaikat cantik bernama Siesta dalam pembajakan pesawat. Dan dari situlah mereka selalu dalam keadaan tak baik setiap harinya dan melawan musuh-musuh di dunia. Bahkan di saat badai, duo ini mau gak mau harus tidur melewati keadaan itu, hingga Siesta pun meninggal. Dan ceritanya dimulai setahun pasca insiden tersebut. Hanya tersisa Kimihiko, tapi dia tetap melanjutkan keinginan Siesta. Untuk Megami Ryobokun bercerita tentang bocah bernama Nagumi Koushi berumur 12 tahun yang ditinggal oleh ayahnya yang miskin setelah rumahnya terbakar, menyisakan dirinya untuk berkeliaran di jalanan tanpa uang sepeser pun. Kemudian suatu hari seorang gadis bernama Minerva yang menemukannya tergeletak di trotoar, membawanya ke asrama perempuan milik kampus yang dikenal sebagai rumah dari penghuni yang bermasalah dan menanyakan kepada Koushi untuk menjadi ibu asrama. Dikelilingi oleh perempuan yang tua darinya dan dipaksa untuk menangani kebodohan mereka. Koushi pun memulai kehidupan yang cukup mesum barunya. Itu aja info dari seminggu kemarin. Kalau ada salah info atau pendapat mengenai info-info tersebut, tulis aja di kolom komentar. Di video selanjutnya gue akan perbaiki dan kasih tahu kalau ada yang keliru dari info-info ini. Gue Ore, see you and thanks for watching.